boleh absensi terlebih dahulu agar tidak terlewat absennya. Ya, kita dipisah kelas untuk dua materi, Bapak dan Ibu, materi pertama dan materi kedua. Kebetulan di satu materi ini kita punya tiga yang harus dibahas ya, Bapak dan Ibu masing-masing materi satu dan materi dua. Jadi Bapak dan Ibu mohon diperhatikan karena akan langsung mengerjakan tugas ya Bu Betul. Lia ya. Iya. Jadi sudah mulai Betul, tugas betul, nih betul. hari ini ya. Nah, sudah mulai Ya tugas Bapak Allah. dan Ibu. Jadi siapkan laptopnya, silakan open cam. Om dan kompor akan maju Mohon deh. izin untuk tidak disambi ya Bapak dan Ibu. Mohon izin untuk tidak disambi. Jadi Bapak dan Ibu bisa fokus, jangan sampai tugasnya kurang karena satu tugas kurang Bapak dan Ibu sudah kehilangan 10 poin. Ya, silakan open cam. Ini Bu Indah, kemudian Indah Lestari, eh, Kori M, Pak Kori atau Bu Kori nih. Ya, Asila, silakan Bapak dan Ibu open cam. Baik kepada Bu Elia dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Ai atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya gimana Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Dulu ya, suara saya masuk jelas? Jelas, Bu. Jelas, alhamdulillah ya. Baik, saya mohon izin untuk menyampaikan materi pertama ya di hari ini. Eh, Bapak Ibu ini materinya bisa di-download di sistem sama ya materinya ini. Saya masuk ke materi dulu, setelah itu barangkali bakal ada diskusi sebentar, baru kita lanjut ke penugasan ya. Nah, Bapak Ibu mohon izin saya akan menyampaikan terkait materi menyusun manual sistem jaminan produk halal SJPH dan menyiapkan daftar bahan halal ya. Nah ini, jadi harapannya dari penyampaian materi ini Bapak Ibu bisa menyusun dokumen penerapan SJPH dan kelengkapannya dan mampu menyusun daftar bahan halal. Kenapa ini diperlukan ya? Karena memang dalam hal sertifikasi halal manual SCPH menjadi salah satu dokumen yang harus ya dilampirkan ya pada saat pengajuan sertifikasi halal, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa? Karena dokumen manual SCPH ini di awal itu akan menjadi dokumen perencanaan bagi Bapak Ibu untuk menyusun ya dan menerapkan nanti ya terkait penerapan SCPH yang akan diterapkan di SPPG masing-masing ya. Kemudian setelah menjadi dokumen perencanaan, setelah itu ketika berjalan ya dia akan menjadi dokumen yang menjadi pedoman bagi Bapak Ibu untuk melakukan pengawasan ya di SPPG masing-masing. Jadi itu enaknya ya, dengan adanya manual SCPH ini Bapak dan Ibu bisa nanti mengontrol ya melalui pengawasan yang dilakukan di SPPG-nya, apakah memang yang sudah dilakukan ya di SPPG masing-masing itu sudah memenuhi standar atau kriteria halal atau belum gitu ya. Jadi kalau di awal membantu memudahkan nanti Bapak Ibu dalam menyusun dokumen dulu dan perencanaannya kira-kira nanti mungkin gimana nih untuk halal ini, apa yang harus dipersiapkan. Nah, di sini nanti ya Bapak Ibu akan mengetahui. Dan yang akan kita bahas pertama kali adalah terkait ruang lingkup. Nah, kira-kira ya untuk menyusun manual SCPH ini kita butuh tahu ruang lingkup dulu. Ruang lingkup bisnis pelaku usaha apa saja ya. Kemudian titik kritis halalnya, kita Bapak Ibu harus bisa nanti menganalisis risiko titik kritis kehalalan sesuai dengan lingkup usaha ya. Kemudian menyusun manual, prosedur, instruksi kerja penerapan SCPH dan kelengkapannya. Ini Bapak Ibu harus bisa menyusun manual, harus bisa membuat prosedur ya, mungkin ya bagi SPPG yang belum punya prosedur, harapannya bisa membuat prosedur mulai dari penyediaan bahan sampai produk itu didistribusikan ya ke pengguna atau penerima manfaat. Kemudian nanti membuat instruksi kerja ya dari penerapan masing-masing kriteria, bagaimana nih instruksi kerjanya untuk karyawan harus apa gitu ya, serta kelengkapan dokumen-dokumen yang lain.
yang pertama kita lihat ruang lingkup Bapak Ibu. Ruang lingkup usaha. Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup usaha? Ruang lingkup usaha itu sama juga dengan suatu jenis kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh si pelaku usaha. Ya, dalam hal ini SPPG ya Bapak Ibu, untuk menghasilkan produk. Ya, mulai dari aktivitas penyediaan bahan. Ya, mohon maaf bocor ya. Bisa di di mute ya Bapak Ibu. Mulai dari penyediaan bahan. Pada penyediaan bahan ini di situ ada pemesanan bahan ya, kemudian pembelian atau pemesanan ya, kemudian setelah bahan itu datang diperiksa gitu ya, itu termasuk ya dalam penyediaan bahan. Kemudian pengolahan setelah itu, kalaupun dia langsung diolah misalnya ya, masuk hari ini misalnya masuk bahannya itu jam malam, jam 7 malam lah gitu ya, masuk langsung diolah, dibersihkan segala macam ya. Kemudian penyimpanan. Nah, penyimpanan ini mungkin saja untuk bahan-bahan kering ya, ada beras mungkin belinya banyak-banyak atau mungkin daging juga untuk besok disimpan. Kemudian penjualan di sini adalah distribusi, maksudnya distribusi ke sekolah penerima manfaat. Tapi sebelumnya ada satu step ini kalau untuk SPPG itu pemorsian ya, atau pengemasan ya. Nah, di sini pengemasan, pemorsian, baru distribusi, penjualan, dan penyajian termasuk outlet ini adalah untuk bagian restoran catering ya. Tapi kalau Bapak Ibu SPPG, penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan atau pemorsian, dan pendistribusian ya, seperti itu ruang lingkupnya ya. Nah, cara menentukan ruang lingkup usaha ini, yang pertama Bapak Ibu adalah tentukan produknya atau identifikasi jenis produk yang akan didaftarkan itu apa. Nah, di MBG ini atau di SPPG, tentukan menunya apa saja yang akan didaftarkan, itu yang pertama. Apa nih menu-menunya? Kira-kira menu yang sudah dibuat lengkap tadi masuk ke klasifikasi atau jenis produk yang mana? Gimana Bu cara menentukan klasifikasi atau jenis produk ini? Di KMA 748 dan atau 944. Kebetulan ini semuanya SPPG ya. Kalau SPPG berarti produknya itu masuk ke 944. Ya, karena kan makanan minuman. Ya, untuk KMA 944 itu digunakan untuk menentukan atau mengklasifikasikan jenis produk yang makanan dan minuman. Selain makanan dan minuman, kita menggunakan KMA 748. Ya, itu bedanya Bapak Ibu. Nah, kemudian oke, kita sudah mengidentifikasi produk, kita sudah mengklasifikasikan jenisnya. Nah, lalu lakukan identifikasi seluruh proses rantai produksi. Tentukan semua tahapannya apa saja, mulai dari tadi pengadaan bahan, ya, pembelian, kemudian penerimaan, ya, pengolahan, ya, kemudian mungkin pemorsian, distribusi, dan seterusnya. Itu diidentifikasi seluruhnya, ya. Kira-kira apa aja nih step by stepnya, ya, nanti ini untuk memudahkan proses berikutnya. Kemudian identifikasi lokasi dan fasilitas usaha. Di mana kira-kira lokasi produksi SPPG-nya di mana? Ya, apakah di satu tempat atau ada beberapa titik ya? Apakah dapurnya di situ atau ada di tempat lain? Tapi kalau MBG SPPG di titik yang sama ya, seperti itu harus ditentukan. Itu ya, jadi langkah awal kita untuk menentukan ya dalam ruang lingkup usaha, identifikasi produk, kelompokkan jenisnya ya, jenisnya apa, kemudian tahapan prosesnya diidentifikasi, dan lokasi serta fasilitas produksi. Ya, ini Bapak Ibu KMA 748 untuk mengidentifikasi klasifikasi jenis produk. Bisa dilihat. Jadi ini digunakan untuk menentukan klasifikasi jenis produk yang bukan makanan minuman. Ya, misalnya penyembelihan, pendistribusian, atau yang lain selain makanan minuman. Ya. Kemudian untuk berikutnya, ini KMA 944 terkait dengan makanan minuman. Nah, khusus SPPG, MBG, Bapak Ibu sudah sangat jelas. Kalau Bapak Ibu nanti buka ini dokumen aslinya, ya, cari aja kata kuncinya di situ. Jasa boga boleh, jasa boga periode tertentu atau penyediaan makanan dan minuman. Nah,
produk MBG itu masuk kategori yang nomor 16 Bapak Ibu. Penyediaan makanan dan atau minuman dengan pengolahan. Nah, khususnya ini, penyediaan jasa boga periode tertentu karena ada masanya ya, ada kontraknya ya, berapa tahun gitu ya. Nah, ini untuk jenisnya. Kemudian untuk kode klasifikasinya adalah angka sebelumnya. Yang 16 berarti sama ya, 16 ya untuk klasifikasi. Nah, jenisnya itu ya ternyata pada 2.2, 16 2.2. Jadi nanti kita menuliskannya di SCPH itu untuk jenis produknya itu kodenya A16.2.2. Kenapa A? Dari mana asalnya? Karena kan tadi dia makanan minuman. Makanan masuk yang A, minuman masuk yang B. Ya, seperti itu. Nah, sampai di sini bisa ya diikuti ya Bapak Ibu ya. Saya lanjut ya. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, dokumen pelaku usaha. Dokumen pelaku usaha apa yang harus ada dalam pengajuan sertifikasi halal adalah NIB. Ini dokumen mutlak wajib harus ada. Kalau SPPG-nya belum punya NIB gimana Bu? Ya dibuatkan NIB-nya. Boleh pakai NIB yayasan silahkan ya, kalau memang mau pakai NIB yayasan atau pakai NIB mitra silahkan ya. Itu yang pertama. Selain itu juga tentunya di dalamnya ada juga struktur organisasi, ruang lingkup ya, seperti itu, dan legalitas usaha yang lain ya. Misalnya SLHS-nya ya, seperti itu. Ini contoh NIB ya Bapak Ibu ya. Nah, NIB ini didaftarkan di OSS ya, kalau belum punya. Nah, ini contoh atau implementasi dari pengisian informasi umum perusahaan dan NIB. Ini ada dua layer Bapak Ibu. Sebelah kiri saya atau kanan Bapak Ibu ini adalah pengisian secara manual ya, manual. Di mana di sini informasi umum perusahaan, nama perusahaannya apa, yayasan apa gitu ya, mungkin dalam kurungnya SPPG, atau langsung saja SPPG Surya Kencana misalnya, langsung saja nama SPPG-nya. NIB-nya ini lampirkan ya, nomornya berapa, skala usaha sesuai NIB, nama pimpinan, nama penyelianya siapa, berarti nama Bapak Ibu nanti di sini ya, alamatnya di mana ya, telepon fax, fasilitas produksi seperti apa ya, dan seterusnya. Ini ada jenis produk di sini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, jenis produk untuk penyediaan makanan dan minuman olahan ya, penyediaan jasa boga periode tertentu titik 16.2.2 ya, pemasaran non retail ya. Kemudian sebelah kanan saya ini tampilan untuk Bapak Ibu pengisian data di Si Halal. Ini sama, pengisian data informasi umum perusahaan juga, tapi langsung menginput data di Si Halal. Ini yang sebelah kanan saya. Kalau yang sebelah kiri saya ini menginput data melalui manual ya, manual SCPH yang ditulis sendiri begitu. Nah, kenapa dua ini penting diketahui? Karena gimana Bapak Ibu bisa tahu Si Halal kalau manualnya aja tidak tahu gitu loh ya. Jadi Si Halal itu nanti untuk memudahkan sebetulnya ya pelaku usaha untuk menginput, mengisi data manual SCPH ya. Cuman memang ada beberapa bagian di Si Halal yang tidak terkap ya. Itu bedanya kalau kita mengisi data di manual SCPH yang dikerjakan secara manual ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menganalisis ya tadi, melakukan menentukan ruang lingkup usaha, kita melakukan analisis risiko titik kritis kehalalan Bapak Ibu ya. Nah, yang dimaksud dengan identifikasi titik kritis ataupun titik kritis ketidakhalalan itu adalah suatu kondisi di mana akan terdapat kemungkinan bahan yang berasal dari bahan haram atau najis, atau mungkin kondisi di mana kemungkinan fasilitas terkena kontaminasi bahan haram atau najis ya. Nah, ini atau mungkin juga prosesnya itu tidak sesuai standar. Contoh Bapak Ibu, contohnya misalnya Bapak Ibu menu ayam goreng, ternyata menu ayam goreng menggunakan ayam yang belum bersertifikat halal. Nah, kita ragu di situ, ragu si ayamnya ini udah halal atau belum gitu ya, karena kalau untuk sertifikat
sertifikasi halal ini harus 100%, harus jelas. Jelasnya itu dibuktikan dengan legalitas, harus sertifikat halalnya ada, itu ya bahan-bahan. Nah, kemungkinan berarti bahannya haram atau najis, atau mungkin kondisi fasilitas ya, mungkin fasilitasnya terkena kontaminasi dari sesuatu yang najis ya. Nah itu, atau mungkin prosesnya tidak memenuhi standar karena banyak ayam gorengnya yang akan dibuat, pencucian tidak sempurna misalnya ya, masih ada darah ya, cuci sebentar udah, cuci dikit cemplung udah gitu ya, jadi nggak bersih sempurna misalnya. Jadi begitu ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan atau memeriksa tingkat risikonya seperti apa ya, tingkat risikonya. Coba next dong. Oke. Risikonya, kita bisa melakukan penilaian terhadap risikonya Bapak Ibu. Ya, pertimbangan kita adalah yang pertama tadi, dia bahannya kritis atau tidak. Kemudian pertimbangan lagi dia ini sering digunakan nggak, ini produknya sering diproduksi atau tidak, begitu. Jadi misalnya ayam goreng tadi, ayam goreng itu adalah bahan yang sangat kritis ya, karena sumber hewani ya, hasil sembelihan sangat kritis. Jadi dia termasuk kategori sangat kritis. Kemudian kebetulan menu ayam goreng ini juga rutin, misalnya 3-4 kali seminggu di SPPG-nya. Oke, sering berarti ya, berarti kita bisa kategorikan dia risikonya tinggi. Ya, begitu ya, tinggi dan harus di warning ya, harus dicek ya supaya memenuhi ya syarat-syarat kehalalan ini untuk penggunaan ayamnya misalnya ya, harus gunakan yang sudah sertifikasi halal. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita melakukan identifikasi titik kritis, oke, sudah, ruang lingkup sudah ditentukan, kita susun manualnya, disusun manualnya, prosedur dan IK-nya. Nah, manual ini tadi ya, manual SCPH untuk di awal, dia menjadi dokumen perencanaan yang menggambarkan cara daripada SPPG untuk memberikan atau memenuhi kriteria SCPH sesuai dengan ruang lingkup ya SPPG-nya. Ada 5 ya, ada 5 kriteria SCPH: komitmen tanggung jawab, kemudian bahan, proses produk halal, produk, dan pemantauan evaluasi. 5 kriteria SCPH ini harus dipenuhi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian prosedurnya, dibuat prosedurnya. Prosedur ini merupakan dokumen yang menggambarkan langkah-langkah sistematis untuk melakukan proses atau aktivitas tertentu ya dalam penerapan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jadi dibuat prosedurnya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu tadi ruang lingkupnya mulai dari penyediaan bahan sampai distribusi. Nah, masing-masing tahapan itu harus ada prosedurnya. Misalnya penyediaan bahan, gimana cara penyediaan bahan? Apakah bahan dibeli ke pemasok atau pemasok yang mengantarkan? Gimana itu SOP-nya? Harus jelas. Nah, IK-nya juga harus jelas ya. Si petugas yang menangani bahan yang datang tadi juga harus jelas kerjanya apa ini, gitu ya. Semuanya harus jelas. Nah, dokumen-dokumen yang sudah dikerjakan seperti misalnya manual SCP yang sudah dirancang, kemudian prosedurnya dan IK-nya itu disimpan Bapak Ibu, dipelihara ya. Nanti akan berguna ini ketika ada audit halal ya. Kemudian juga pastikan dokumen yang sudah dibuat itu sudah mengacu pada kriteria SCPH ya Bapak Ibu. Nah, untuk manual manual SCPH ya, seperti sebelah kanan saya ini template ya, yang di atas, yang di bawah yang ada bpcphalal.go.id itu tempat untuk downloadnya. Jadi bisa di-download di sini nih, banyak ya. Kalau SPPG bisa pakai SCPH yang umum ya, atau untuk UMK boleh ya. Nah, bisa dilihat di situ. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini ya. Kemudian manual SCPH selanjutnya dijadikan panduan atau acuan bagi
pelaku usaha ya dalam menerapkan SCPH dan menyusun dokumen SCPH ya. Jadi panduan setelahnya, setelah tadi jadi perencanaan, kalau udah berjalan jadi panduan atau pedoman ya. Nah, formatnya Bapak Ibu, formatnya bebas. Yang pertama, format template. Bapak Ibu mau pakai yang mana silahkan. Oh, mau format bebas saja, buat sendiri silahkan. Oh, nggak mau pusing pakai template aja ya silahkan. Nah, intinya di dalam manual SCPH itu pasti harus ada covernya ya, halaman judul ya, halaman depan ya, bajunya lah, sampulnya ya. Nah, kemudian berikutnya tentu ada daftar isi ya, biar kita mudah nanti ngelihatnya yang mana gitu ya, lihat daftar isi. Kemudian identitas perusahaan itu harus lengkap, identitas ya. Kemudian kebijakan halal dan prosedur perusahaan dalam memenuhi kriteria harus ada. Dan beberapa lampiran-lampiran seperti dokumen proses sosialisasi kebijakan halal harus ada, surat penetapan tim manajemen halal harus ada, matriks bahan versus produk juga fasilitasnya juga harus ada, daftar bahan dan formulir-formulir terkait seperti penerimaan, kemudian penyimpanan, kemudian distribusi, penjualan denah ya, tempat produksi, diagram alur proses ya, audit internal dan manajemen review. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti mau bikin yang format bebas gitu ya, mau berkreasi gitu, nggak apa-apa. Intinya 5 item ini plus lampirannya itu harus ada di manual SCPH yang Bapak Ibu susun ya. Tapi kalau nggak mau pusing pakai template aja juga nggak masalah ya. Nah, tahapan penyusunan manual SCPH ini Bapak Ibu, yang pertama tentukan ruang lingkupnya, ruang lingkup pelaku usahanya apa. Misalnya produknya tadi ya, yang pertama produk, identifikasi dulu produknya apa. Oke, fasilitas pabriknya, lokasi produksinya gimana, SDM, dokumen pendukungnya gimana, sudah tersedia atau belum ya. Misalnya penyelia halalnya sudah ada atau belum, penyelia halalnya sudah tersertifikasi atau belum. Nah, misalnya ya sudah pelatihan atau belum ya gitu ya. Kemudian pengisian manual SCPH dan lampirannya sesuai dengan ruang lingkup usaha. Pastikan bahwa memang kriteria SCPH itu sudah dipenuhi ya Bapak Ibu ya. Dan berikutnya implementasikan manual SCPH yang sudah dibuat ini dalam bentuk pembuatan prosedur, misalnya SOP dan IK tadi. Kemudian lakukan perekaman aktivitas ya, form pencatatan aktivitas terkait PPH. PPH itu proses produk halal ya. Kemudian periksa performa dari sikap setiap kebijakan atau SOP yang sudah dibuat tadi ya dan tertuang dalam manual SCPH, diperiksa sudah dijalankan atau belum ya, kira-kira gimana, efektif atau tidak. Nah, setelah itu lakukan audit internal dan bukti-buktinya itu disimpan ya. Nah, setelah itu tahapan berikutnya adalah memverifikasi kembali dokumen manual SCPH dan lampiran-lampirannya. Ini sudah disusun nih, sudah dilakukan pengecekan ulang. Verifikasi lagi, sudah belum, sudah terlaksana atau belum. Kemudian kalau sudah, lakukan sosialisasi manual dan prosedurnya. Kepada siapa disosialisasikan? Yang pertama adalah kepada internal SPPG, seluruh karyawan, seluruh relawan ya, termasuk mungkin bagian akuntan ya, mungkin semuanya yang terlibat di sana ya disosialisasikan. Ini contoh Bapak Ibu ya, hanya contoh saja kebijakan halal ya. Jadi intinya dari contoh ini, kebijakan halal itu berisi komitmen dan tanggung jawab untuk menghasilkan produk halal. Itu intinya ya. Prosesnya juga halal dan dijamin memang semuanya halal gitu ya, tidak ada unsur-unsur yang tidak halal di situ. Dan ini ditandatangan oleh atasan atau manajemen puncak. Ya, kalau di SPPG boleh kepala SPPG, kalau yayasan mau tanda tangan langsung ya boleh ya, silahkan. Nah, kemudian ini berikutnya contoh penerapan tim manajemen halal dan atau penyelia. Nah, ini Bapak Ibu nanti lengkapi ini ya, surat keputusan penetapan tim manajemen halal dan atau penyelia nomor sekian. Nomor ini bukan format, nomor ini sesuai dengan nomor yang ada di SPPG-nya
Ya, SPPG ini yang menentukan. Nah, siapa anggotanya? Ada misalnya ini ya, jabatannya. Jabatan itu apakah dia penyelia halal atau mungkin apa gitu ya di sana. Posisinya di tim sebagai ketua dan tanda tangan dilengkapi. Ini di assign oleh manajemen puncak ini ya yang di bawah. Ya, nah di manual SCPH ya di template itu sudah ada Bapak Ibu rincian terkait tanggung jawab manajemen puncak apa saja. Ya, salah satunya ya memang ini ya menentukan ya atau menetapkan ketersediaan sumber daya salah satunya. Nanti bisa dibaca ya. Nah, ini adalah yang sebelah kiri saya, bentuk poster pengetahuan halal haram, benda najis, dan pengetahuan sertifikat halal. Ya, ini nanti Bapak Ibu wajib ini print, kemudian wajib juga ini di poster, di print gede, di laminating, sama juga dengan tadi kebijakan halal. Mana tadi? Nih ya, kebijakan halal, ini contoh saja kebijakan halal dan dokumen ini ya. Pengetahuan halal haram, benda najis, sertifikasi halal itu di print dan ditempel ya, di laminating boleh, dipajang di titik-titik yang kira-kira memang penting itu yang dilalui oleh setiap karyawan atau dipajang di beberapa titik, misalnya di ruang promosian, ruang produksi, mana lagi ya, di gudang barangkali ya nanti dipajang. Nah, kemudian berikutnya terkait evaluasi pelatihan Bapak Ibu. Ini contoh soal evaluasi. Jadi, evaluasi pelatihan ini pelatihan internal ya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah menjadi penyeleh halal ya, setelah training ini lakukan juga training internal. Ya, siapa pesertanya? Pesertanya adalah relawan yang ada di SPPG-nya. Nah, lakukan ya training internal ya, sosialisasi intinya ya untuk komitmen halal ini dari SPPG itu. Nah, setelah itu bukti-buktinya disiapkan. Apa buktinya? Yang pertama materinya tentunya. Materi yang disampaikan apa? Ya, oleh siapa? Kemudian absensi, daftar hadir ya peserta yang ikut training internal itu relawannya. Kemudian foto kegiatannya, diambil fotonya gitu ya. Kemudian hasil pelatihan atau evaluasi. Jadi meskipun ini pelatihan internal atau edukasi di internal SPPG, tetap harus ada hasil evaluasinya. Jadi Bapak Ibu buatkan beberapa soal ya dari materi yang disampaikan. Nah, hasilnya nanti direkap ya, direkap dalam salah satu misalnya file penilaian ya hasil pelatihan internal SPPG barokah misalnya. Nah, nanti si A, si B, si C nilainya segini ya, lampirkan semua bukti-buktinya ya, termasuk soalnya ini ke ini ya manual SCPH yang sudah disusun sesuai dengan kriterianya gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita lihat lagi nih contoh form implementasi form penerimaan bahan datang. Ini tadi ya terkait tahapan-tahapan yang memang dilakukan di SPPG, mulai dari penerimaan bahan. Penerimaan bahan kan kita cek and recheck ya, sudah sesuai atau belum, dan juga ada formnya tentunya ya. Untuk bukti Bapak Ibu sudah melakukan pengecekan, pengawasan, harus ada dong buktinya gitu. Buktinya apa? Nah, ini contoh ya, ini hanya contoh saja, bisa disesuaikan ya. Misalnya form penerimaan bahan datang tanggal berapa ini ya, berlaku dokumen ini dibuat oleh, ditentukan oleh SPPG ya. Nah, misalnya tanggal datang dan tanggal belinya kapan, merek bahannya apa ya, katakanlah tanggal hari ini, tanggal berapa Bapak Ibu, apa saya 30 ya terakhir ya, 30 April 30 April. Nama bahan yang datang itu ayam, misalnya ayam kasih Ibat misalnya ya. Nama lokasi produsennya di mana? Oh, ada di Tangerang misalnya. Kemudian sesuai atau tidak sesuai. Menentukan sesuai tidak sesuai ini ditentukan dari daftar bahan yang Bapak Ibu susun. Betul tidak Bapak Ibu?
menggunakan ayam dari produsen Kasih Ibad gitu. Kalau betul sesuai, kalau tidak sesuai ya tulis tidak sesuai ya. Dan ini penting ya untuk di isi ya. Nggak bisa mute saya. Nah, kemudian ini formnya disahkan, dicap gitu ya, disusun oleh siapa misalnya ya, Bapak Ibu misalnya penyeliannya, diperiksa oleh siapa, ya ditentukan sendiri oleh SPPG-nya. Kemudian form pemeriksaan bahan datang juga sama. Nah itu tadi pada saat penyediaan bahan, penerimaan bahan ya, penerimaan data bahan. Kemudian bahan sudah diterima, oke sudah sesuai semuanya, sudah diterima. Nah, kemudian ini bisa bebarengan sebetulnya ini ya untuk pengisian formnya, ya. Tanggal pemeriksaan bahan datang, ya tanggal berapa ini diterima bahannya, namanya apa, supplier, kebersihannya gimana ya, dicek-cek ya. Nah, semuanya data ini dilengkapi. Nah, berikutnya Bapak Ibu contoh implementasi ini dari transportasi bahan atau produk, form distribusi. Ini menyesuaikan juga ya. Jadi Bapak Ibu harus punya catatan distribusi produk ke penerima manfaat. Itu penting ya. Misalnya hari ini berapa porsi yang dikirimkan, kemana saja dikirimkan, ke berapa titik, kemudian jaraknya dari dapur ke titik 1 dan titik-titik berikutnya berapa, kalau di total akumulasi maksimal jarak tempuh berapa, itu harus jelas ya, harus diperhitungkan karena kan ada aturan juga dari PGN ya, tidak boleh lebih dari berapa, 5 km ya Bapak Ibu ya. Nah itu harus diperhatikan, ini mengingat terkait dengan si makanan ini, jangan sampai makanan yang sudah disiapkan ya dengan sangat besar ya usahanya ya, dengan sangat hati-hati, ternyata nyampe ke siswa itu justru basi. Sayang ya, sayang udah ngeluarin duit banyak buat produksi tapi nyampe ke siswa basi, dapat komplain lagi. Jangan sampai nanti disuspend SPPG-nya ya. Jadi ini mohon diperhatikan Bapak Ibu. Itulah pentingnya kita menyusun atau membuat catatan-catatan ini. Nanti kalau misalnya terjadi sesuatu atau penyimpangan, Bapak Ibu bisa telusur penyebabnya di mana gitu. Nah, berikutnya denah atau layout produksi. Bapak Ibu perhatikan ini ya. Ini contoh saja, salah satu contoh. Nanti denah ini mengikuti nanti denah di tempat Bapak Ibu masing-masing pasti ya. Yang pastinya ada halaman depan ya, parkiran ya, tempat mungkin ada kantor dulu, baru tempat penerimaan bahan, gudang dan seterusnya ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu ini contoh diagram alur proses produksi. Nah, ini contoh saja. Jadi, ini kan wajib dilampirkan dalam manual SCPH-nya. Kalau Bapak Ibu ini masih baru atau mungkin baru mau running, belum punya dokumen ini, nggak apa-apa. Bapak Ibu mau pakai materi saya ini untuk di tugasnya silahkan. Atau nanti mau dikembangkan di tempatnya sendiri juga nggak apa-apa. Intinya ya, di sini ada mulai dari kedatangan bahan ya, kemudian penanganan bahan yang datang tadi seperti apa, bahan basah, bahan kering, bagaimana penanganannya. Lanjut ke penyimpanan bahan, ya disimpan, ya yang basah disimpan di mana, yang kering bagaimana, ya kemudian baru produksi misalnya, ya setelah produksi ternyata produksi kan bebarengan tuh, mungkin lauk ya, nasi segala macam. Nah, ada proses grouping, pengelompokan ya, antara misalnya sayur, lauk, nasi ya, di kelompok-kelompokkan ya. Nah, dipindah ke ruang pemorsian, baru nanti diporsikan ya. Setelah pemorsian masuk ke loading delivery untuk proses distribusi ya, begitu. Jadi gitu ya alurnya ya Bapak Ibu. Ya, saya lanjut berikutnya. Prosedur penerapan SCPH ya. Nah, ini prosedur-prosedur yang harus ada apa saja nih Bapak Ibu nih, tolong perhatikan. Yang belum punya prosedur, silahkan disiapkan prosedurnya ya setelah pelatihan ini. Mulai dari
penggunaan bahan, misalnya penggunaan bahan baru. Ini kalau misalnya nanti someday setelah Bapak Ibu di audit, setelah juga sertifikatnya mungkin keluar, ternyata Bapak Ibu mau ganti supplier ayam karena supplier produsen, iya supplier ayam ya, karena mungkin ayam yang tadinya dibeli harganya naik, mau diganti nih gitu, dapat yang harganya agak miring, namun sudah halal juga. Nah, ini gimana prosedurnya? Itu penggunaan bahan baru artinya ya, harus punya prosedurnya, karena kalau tidak ada prosedurnya dan tidak dilaporkan, nanti jatuhnya ada penambahan bahan ya, penggunaan bahan baru. Jadi pernyataan sertifikat halal berlaku selamanya tidak berlaku untuk SPPG itu karena sudah melanggar, dan memang harusnya diperiksa lagi, diaudit lagi, dan itu panjang prosesnya. Jadi sebaiknya ada ini ya, disiapkan prosedurnya kira-kira seperti apa, nanti implementasinya bagaimana. Pembelian bahan, pemeriksaan kedatangan, penyimpanan, semuanya harus ada prosedur ya. Terkait PPH, proses produk halal juga ya, produksi misalnya. Kemudian terkait pernyataan fasilitasnya bebas haram najis ya, juga harus jelas. Terkait pensucian misalnya ya, juga harus jelas. Dan juga terkait prosedur produk, misalnya ketelusuran produk, ini juga harus jelas nih. Bapak Ibu harus punya prosedur itu. Gimana caranya mentelusur menu hari ini? Gimana caranya ini biar bisa tertelusur nih, dibuat dari bahan yang datang kapan misalnya ya, diproduksi kapan, itu harus punya ya prosedurnya. Kemudian penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal, ini harus ada, walaupun ya Bapak Ibu mengatakan, oh di SPPG kami nggak pernah ini terjadi. Jangan sombong ya, kita nggak tahu nanti ke depan bagaimana. Jadi harus dibuatkan prosedurnya, ini untuk antisipasi kalau misalnya nanti terjadi hal itu, gimana caranya ya. Nah, kemudian tata cara pembuatan prosedurnya bagaimana? Ya, nggak paham nih Bu, gimana cara bikinnya? Ya, kita masih awam banget. Ya, yang pertama, pahami dulu aktivitas yang akan dibuat prosedurnya apa. Bapak Ibu mau bikin prosedur apa? Oh iya, mau bikin prosedur pembelian bahan. Oke, siapa orang yang terlibat? Saya. Oke. Ya udah, tuliskan gitu ya. Nah, dirancang contoh prosedur kan ada di materi ini. Kemudian tuliskan langkah-langkah yang biasa dilakukan. Apa langkah-langkahnya kira-kira ya? Kemudian bisa didiskusikan dan direvisi ya, kalau misalnya ada bagian yang tidak sesuai dengan kriteria halal atau mungkin yang belum memuat klausul halal. Dan susun rancangan prosedur dalam format yang sesuai. Nah, berikutnya evaluasi dari rancangan prosedur yang tadi serta personel yang terlibat itu dievaluasi. Kalau misalnya butuh visitasi Bapak Ibu ya, lokasi, simulasi aktivitas ya, itu bisa dilakukan. Nah, terakhir adalah pengesahan, ya disahkan itu prosedur oleh manajemen puncak. Ya, untuk prosedur ini Bapak Ibu boleh ya melihat ke template manual SCPH ada. Ini salah satu contoh prosedur penerimaan bahan Bapak Ibu ya. Jelas ya dokumen ini berlaku sejak kapan ya, ini informasi oleh SPPG. Tujuan prosedur ini apa? Jelas. Ruang lingkupnya bagaimana? Mungkin beberapa istilah terkait prosedur ini ya bisa dijelaskan ya. Referensinya mengacu kemana, dokumen terkaitnya apa saja, dan prosedurnya apa saja, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, ini contoh nih, kalau misalnya Bapak Ibu bingung deh, lihat dong contohnya, ya udah lihat materi lagi. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita menyusun prosedur, kemudian IK, instruksi kerja, lakukan sosialisasikan ya manual halalnya, SOP dan IK-nya ke internal perusahaan ya, karyawannya misalnya atau relawan SPPG. Bisa langsung nih Bapak Ibu sekalian pada saat training internal training tadi lakukan langsung sosialisasi, oke dapat 2 bukti kegiatan, boleh. Atau mungkin sosialisasinya melalui poster saja, penempelan poster kebijakan halal ya, dan pengetahuan halal haram boleh ya. Atau mungkin melalui ini kita punya grupnya nih SPPG ini, semua relawan dan stafnya ada di situ ya, melalui WhatsApp misalnya boleh, silakan ya, gak apa-apa, yang penting ada buktinya. Nah itu ya Bapak Ibu, saya lanjut ya. Oke. Kita sudah masuk penyusunan, berikutnya kita bentar ya Bapak Ibu.
masuk ke daftar bahan ya. Nah, bahan. Yang dimaksud dengan bahan itu apa? Bahan itu sama juga dengan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk ya. Itu yang bahan. Misalnya tadi untuk bikin ayam goreng kita butuh ayam ya. Nah, dan bahan-bahan lain. Kemudian ada istilah daftar bahan halal. Daftar bahan halal ini adalah daftar bahan yang memuat semua bahan yang akan digunakan dalam produksi Bapak Ibu. Ya, semuanya. Termasuk itu bahan untuk cleaning agent, cuci-cuci, termasuk itu juga penggunaan mungkin pembersih lantai, termasuk juga penggunaan alat makan, wadah makan ya, seperti tray, atau mungkin ada juga yang menambahkan piring dan lain sebagainya. Itu semua di input di daftar bahan halal. Nah, kemudian dokumen pendukung bahan halal apa? Dia adalah dokumen yang menunjukkan kehalalan bahan. Apa misalnya? Ya, sertifikat halal contohnya, salah satunya begitu ya. Dan untuk bahan ini Bapak Ibu ya, untuk menyusun daftar bahan halal dan pendukungnya, Bapak Ibu harus identifikasi bahan-bahan yang akan digunakan apa saja. Mulai dari bahan baku, tambahan, penolong, cleaning agent, dan kemasan. Nah, bahan baku itu apa? Bahan yang memang digunakan paling banyak, atau kalau dia nggak ada itu produk nggak jadi. Ya, contohnya ayam tadi ya, ayam goreng ya, bahan bakunya si ayam tadi. Kemudian bahan tambahan, bahan yang memang ditambahkan dalam proses produksi ya, untuk memberikan cita rasa, menambahkan rasa gurih, misalnya ada asinnya ya, begitu. PTP ya. Kemudian penolong yang menolong proses, membantu proses. Nah, nanti pada akhirnya ya dia nggak ada lagi nih karena hanya membantu proses ya. Nah, cleaning agent Bapak Ibu itu bahan pembersih, kemasan ya bahan kemasan. Dokumen pendukung yang diperlukan diantaranya ada sertifikat halal, ada COA, Certificate of Analysis ya, MSDS ya. Kemudian diagram ahli proses, surat pernyataan bebas babi, dan dokumen lain. Ya, ini kalau Bapak Ibu sudah punya sertifikat halalnya udah cukup, nggak usah lampirkan dokumen lain. Nah, kemudian sertifikat halalnya ini diperiksa Bapak Ibu validitasnya, keaslian, dokumennya di bpcph.halal.go.id ya. Ini tadi penjelasannya ya Bapak Ibu, saya sudah sampaikan ya. Nih, saya skip ya, nanti bisa dibaca kembali. Jadi ada 7 ya dokumen pendukung bahan ini: sertifikat halal, COA, MSDS, spesifikasi, diagram alur, surat pernyataan bebas babi, dan kuesioner ya. Nah, berikut ini contoh dokumen daftar bahan sertifikat halal. Yang di tengah-tengah ini adalah contoh dokumen sertifikat halal yang dikeluarkan BPCPH. Nomornya ada ID ya, 17 angka ya, ini setelahnya. Yang sebelah kiri ini registrasi, ini produk luar negeri, produk impor ini ya, diregistrasi di BPCPH, bisa digunakan juga. Yang sebelah kanan ini SHLN, nomor halalnya bisa digunakan kalau memang si SHLN-nya ini sudah MRE ya dengan BPCPH ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu untuk validasi dokumen. Bapak Ibu silakan masuk ke bpcph.halal.go.id, cari di sini. Kata kuncinya di sini juga sangat jelas, mau nama produk atau nama produsen atau nomor SH, silakan ya. Nanti diketik salah satu, tapi kata kunci jangan sampai salah. Misalnya nih Bapak Ibu kata kuncinya nama produk, mau nyari air le mineral, air minum le mineral. Nanti banyak itu yang muncul. Cek lagi, betul nggak itu air le mineral itu produsennya betul nggak ya? Kalau nggak tahu, ternyata nggak tahu nih produsennya yang mana, jadi bingung juga, cari di Google. Kira-kira produsen air mineral itu apa? Nah, dicocokkan yang mana nih kira-kira ya yang cocok. Nah, itu yang dipilih ya. Kemudian di sebelah kiri saya ya, nah ini ada beberapa fitur Bapak Ibu di halaman BPCPH itu. Nah, ini untuk data LHLN nih ya, ini bisa dicek di sini. Mana saja data LHLN yang sudah MOU misalnya, cek di sini ya. Penyusunan daftar bahan halal ya,
apa saja? Yang pertama adalah susun ya daftar semua bahannya. Semua bahannya digunakan disusun, apakah itu bahan baku, tambahan atau penolong, cleaning agent atau kemasan, disusun. Termasuk produk konsinyasi atau menu titipan Bapak Ibu. Misalnya nih, oh iya akan ada menu titipan, ada misalnya yang nitip lontong misalnya ya. Nah, ini pastikan juga sudah halal ya, karena lontong itu kan juga ada beberapa bahan ya, sudah diolah juga produk olahan. Pastikan dia sudah sertifikasi halal. Media juga sama, media untuk swab ompreng misalnya ya. Nah, masukkan juga alternatif dari beberapa merek dan supplier. Misalnya mereknya, suppliernya ini tidak satu, ada beberapa, silahkan. Lalu kategorikan bahan sesuai dengan jenisnya. Ya, dia termasuk bahan baku, tambahan, penolong, pembersih atau kemasan. Ya. Kemudian lengkapi informasi bahan sesuai dengan informasi yang tertera pada kemasan produk. Mulai dari nama produsen misalnya, negara produsennya, nama suppliernya, ya. Terkait dengan lembaga penerbitnya siapa, lembaga penerbit SH-nya siapa, kemudian nomor sertifikat halalnya berapa, kemudian tanggal terbit SH, tanggal expire-nya ya, untuk yang luar negeri. Nah, ini semuanya ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Nah, ini contoh Bapak Ibu, contoh daftar matriks produk pada bahan dan bahan pada SCPH. Nah, sebelah kiri saya ini adalah template-nya ya, di dokumen manual ya. Sebelah kanan saya sudah diisi. Ini ada kolom keterangan, ada nama bubur halus dan sebagainya. Ini nama keterangan ini adalah menunjukkan nama si produk. 1, 2, 3, 4 itu menunjukkan produk 1, 2, 3, 4. Nama bahan ini yang ke bawah, ini bahannya. Checklist ini, kenapa di checklist pada 1, 2, 3, 4? Artinya tepung beras NE diproduksi untuk produk bubur halus biasa dan seterusnya, itu checklist. Ternyata bubur halus biasa pakai susu lakton, nah checklist juga, yang lain tidak di checklist, gitu ya pengisiannya. Dan dilengkapi ini nanti ya, data tanda tangan ya pimpinan dan penyelia. Nah, itu untuk yang contoh pengisian daftar matriks produk bahan pada SCPH yang diisi secara manual atau konvensional ya. Nah, ini yang diisi melalui sistem atau si halal. Nah, Bapak Ibu setelah input data-data, input produk, nanti ada bagian menunya akan diajari pada saat praktek ya. Ada menunya, tinggal dicentang. Nah, nanti dia masuk nih. Misalnya usus goreng terbuat dari bahan-bahan ini ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu juga input di sini juga diinput ternyata ada sabunnya, sabun cuci piring Mama Lemon misalnya. Jangan di checklist pada saat sesi awalnya. Karena artinya kalau di checklist atau di sini Bapak Ibu checklist juga, artinya si nasinya ya pakai sabun ya, dikitnya gitu. Sabun menjadi ingredientnya, jangan ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu terkait daftar bahan halal. Daftar bahan halal ini mulai dari nama dan merek, jenis bahan sampai dokumen pendukung ya. Nah, ini semuanya Bapak Ibu dilengkapi ya. Tadi sudah saya sampaikan. Ini contoh ya, contoh pengisian. Misalnya nama bahannya itu ada ayam. Ayam itu masuk bahan apa? Bahan baku kok di sini. Produsennya siapa? Negara produsennya ini, suppliernya dari mana, lembaga penerbit halal, nomor sertifikat, masa berlaku, dan dokumen pendukung. Ya, nanti kita lebih ke praktek biar lebih jelas. Nah, ini kalau pengisian melalui akun si halal ya begini tampilannya ya, kurang lengkap ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kita masuk ke sebentar ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu mengawasi bahan, proses, dan produk halal ya. Tadi kita sudah yang pertama menyusun manual SCPH dan kelengkapannya, kemudian
menyiapkan daftar bahan halal. Nah, berikutnya kita melakukan pengawasan ya. Nah, jadi dokumen perencanaan sudah jadi nih. Nah, tinggal mengawasi ya dari bukti implementasinya. Nah, ini tujuannya adalah Bapak Ibu memiliki pemahaman terkait kebijakan kehalalan produk, jenis produk ya, dan bisa mengidentifikasi ketidaksesuaian ya penerapan SCPH dan dokumentasi kegiatan ya, serta juga mampu berkomunikasi ya efektif secara independen, tegas, objektif, dan berkoordinasi ya Bapak Ibu. Kemudian sepertinya ada yang masuk, sebentar ya Bapak Ibu, izin. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Nah, untuk pengawasan ini kita lihat ya definisinya ya Bapak Ibu. Apa sih teman-teman mau? Ya. Pengawasan Bapak Ibu ya. Yang pertama definisinya kita lihat proses mengamati seluruh kegiatan ya produksi untuk menjamin semua kegiatan itu berjalan lancar ya sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Risik banget ini. Nah, kemudian maknanya adalah mengamati ya, mengamati proses kegiatan, menilai kesesuaian rencana dan kegiatan, kemudian juga saran ya pada pimpinan sebagai pengambil kebijakan dan konsisten dalam mencapai tujuan. Prinsipnya merefleksikan kebutuhan, melaporkan penyimpangan secara aktual, mudah dipahami dan menjamin adanya tindakan perbaikan. Itu ya pengawasan. Aktivitas dalam pengawasan ini ada 5 sebetulnya ya, 5 plus 1 pembuatan laporan. Yang pertama mengawasi pengadaan bahan. Jadi ketika bahan itu kita order, kita beli ya, itu kita awasi ya bahan yang akan dibeli ya, diterima pemeriksaan bahan dan sampai nanti dia disimpan. Penanganan bahan halalnya gimana? Nah, kalau bahannya sudah datang, gimana penanganannya? Langsung masuk ke ruang produksi atau disimpan dulu. Kemudian mengawasi proses ya, proses produk halalnya bagaimana, seperti itu. Kemudian mengawasi penanganan produknya, produk yang jadi ini gimana cara penanganannya. Nah, kemudian mengawasi pengembangan produk, kalau misalnya ada pengembangan produk baru gimana caranya gitu ya, harus ada ini ya semuanya. Kita lihat yang pertama Bapak Ibu ya, implementasi dari mengawasi pengadaan bahan. Ya ini tadi ya, kalau misalnya ada bahan yang akan dibeli ya, pastikan bahan yang dibeli itu sudah sesuai dengan daftar bahan yang tercantum dalam daftar bahan halal. Nah, kalau misalnya ada penggunaan bahan baru, harus ada tuh seleksinya dan prosesnya itu harus dilakukan ya sesuai prosedur. Nah, bukti pengadaan bahan ini juga harus diperiksa ya, disesuaikan lagi ya. Buktinya misalnya nota pembeliannya atau mungkin ada surat jalan dan lainnya. Nah, hasil pemeriksaan bahan itu dibuat dalam bentuk satu laporan ya, misalnya catatan pembelian bahan ya, dibuat semuanya. Jadi jelas ya gitu. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya mengawasi penanganan bahan halal. Nah, ini bahan sudah kita beli, bahan sudah datang, gimana cara penanganannya? Yang pertama langkahnya diperiksa bahannya. Bahannya sudah sesuai nggak ya yang datang ini dengan daftar bahan halal, identitas kehalalan semuanya diperiksa. Kemudian bahan yang tidak sesuai persyaratan, gimana caranya nih? Ternyata ayam yang dikirim oleh supplier tidak sesuai dengan daftar bahan halal, kebetulan juga dia belum ber-SH. Gimana? Apakah Bapak Ibu terima atau di-retur ya, dikembalikan, diminta penggantian, bagaimana? Kemudian penyimpanannya bagaimana? Penyimpanan bahan halal ini gimana?
sudah diverifikasi atau belum gitu ya. Harus jelas ya, yang mana penyimpanan nggak boleh ya, harus penyimpanan produk-produk yang halal semuanya di situ. Kalau ada misalnya Bapak Ibu nih sebelum pengajuan halal ternyata pernah menggunakan bahan-bahan yang belum jelas halalnya, dan itu mungkin stok lama masih disimpan di gudang, itu keluarkan semuanya, gudang-gudang semuanya bersihkan ya. Pada saat Bapak Ibu akan diaudit halal, itu semua gudang sudah bersih, yang tersedia di situ adalah bahan-bahan yang halal yang memang dipakai ya. Itu tipnya ya. Kemudian tata letak penyimpanan bahan dilaksanakan sesuai prosedur, sesuai dengan persyaratan juga. Jadi bahan-bahan yang disimpan itu ya tata letaknya perhatikan. Alur bahannya diverifikasi sesuai standar ya. Tadi alurnya bahan datang di mana nih? Kemudian gimana lagi? Dicek-cek ya, disimpan ya. Kalau misalnya tidak sesuai ya dikembalikan atau bagaimana. Ya. Berikutnya mengawasi proses produk halal. Nah, ini yang perlu kita awasi, tempat, alat, prosedur ya Bapak Ibu ya, pastikan sudah sesuai. Kebersihan karyawannya ya, kebersihan pekerja semuanya. Proses pensucian juga sama ya, cek-cek lagi pensucian harus sesuai ya, sesuai syariat Islam, dan orangnya atau relawannya yang bekerja. Pastikan dia pakai hairnet ya, topi ya, kemudian pakai apron, pakai sepatu boot barangkali ya, pokoknya semua APD lengkap ya, begitu. Nah, kemudian mengawasi penanganan produk halal. Nah, kalau produknya udah jadi nih, misalnya udah jadi nasi, ayam goreng, sayur dan sebagainya udah jadi, gimana caranya ya memastikannya ini produknya, penanganan produknya ini halal gitu ya. Jadi tentunya produk-produk yang sudah diproduksi itu dicatat dulu ya. Hari ini diproduksi produk apa saja, jumlahnya berapa ya, misalnya sesuai atau tidak, dan akan didistribusikan kemana misalnya ya. Nah, dibuat ya pencatatannya. Nah, kemudian untuk distribusinya juga sama, dibuat pencatatannya. Ini bertujuan untuk mentelusur nanti ya, kemampuan telusur terhadap produk-produk yang akan disampaikan seperti itu ya. Kalau untuk penyajian pastinya langsung disampaikan atau diberikan ke penerima manfaat ya. Jadi didistribusikannya pakai apa, misalnya pakai mobil MBG, mobilnya seperti apa, kebersihannya bagaimana ya, ada berapa alat angkutnya, 1, 2, apakah mungkin cuma satu, yang satu ini kira-kira pas nggak, cukup nggak ya untuk mendistribusikan ke beberapa titik gitu ya, sehingga produk sampai ke siswanya itu tidak basi. Itu harus dipertimbangkan semuanya ya. Kemudian terkait reformulasi produk ya dan pengembangan produk baru. Reformulasi produk ini Bapak Ibu adalah untuk membuat formula baru terhadap produk yang memang dibuat. Misalnya Bapak Ibu ya membuat produk ayam goreng, ternyata ada yang ada beberapa bahan yang memang tidak ada nih tersedia, mau direformulasi formulanya ya, bahannya ganti. Nah, misalnya pengembangan produk baru, ini penambahan menu, misalnya akan ada penambahan menu. Itu gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu apakah melakukan ini nanti setelah sertifikat halalnya terbit, atau mungkin di awal nih sebagai antisipasi kalau misalnya nanti menu ini diminta siswa gimana? Nah, gitu ya. Jadi, kalau misalnya menu yang Bapak Ibu daftarkan misalnya ada 30, ternyata pada kenyataannya nanti akan ada 50. Ya, 30 ini kebetulan belum belum final ya, karena Bapak Ibu tergesa-gesa nih mau sertifikasi halal dulu. Jangan tergesa-gesa, sabar. Jadi list dulu semua menu-menu ya, pastikan semua menu itu sudah terdaftar baru diproduksi ya. Jadi memang lebih baik sih untuk pengembangan menu produk ini di awal itu dibuatkan menunya sama bahan-bahannya. Nanti ketika ingin pengembangan menu, dia sudah terdaftar dalam sertifikat halal gitu ya. Jadi aman Bapak Ibu. Nah, ini contoh Bapak Ibu, contoh form pengisian pengawasan ya. Nah, ini ada beberapa item yang dimonitor sesuai dengan yang kita awasi ya, mulai dari pengadaan bahan sampai ke pengembangan produk. Hasil pengawasannya nanti di sini dijelaskan, rekomendasinya juga sama. Misalnya nih, pada form pengadaan bahan halal misalnya,
Oh, Bapak Ibu sudah melakukan pengawasan pada SPPG Tunas Bangsa. Ternyata sudah melakukan pembelian bahan sesuai dengan daftar bahan halal. Ya, sudah diorder. Oke, rekomendasinya sesuai. Oh, ternyata pada saat penanganan bahannya, ketika dicek-cek lagi, eh, bahan ayam yang datang itu tidak sesuai gitu ya, berarti kesalahan supplier ya, dia tidak mengirimkan yang sesuai dengan yang ada pada daftar bahan halal. Kemudian si ayamnya tadi apakah gimana caranya, rekomendasinya misalnya Bapak Ibu retur kembali si ayamnya ya, diminta penggantian yang baru ya. Nah, seperti itu contoh ya. Nah, contoh pengisiannya. Oke, itu saja Bapak Ibu ya, cukup singkat tapi sudah menghabiskan waktu 1 jam ya. Kita ada satu sesi lagi nih, pembahasan tugas. Barangkali untuk sesi awal boleh pertanyaan 3 dulu ya, nanti disambil-sambil nanti kita pembahasan tugas sambil bertanya, boleh saya buka ya sesi 3 dulu. Nurul Maila, Bu Nurul ya, sebentar ada di sini ya, bentar ya. Izin Bu, Sebentar Pak. Tadi Ibu Nurul, silakan Bu Nurul. Raise hand ya Pak kalau mau tanya. Silakan Bu Nurul. Suaranya kecil Bu, kecil banget. Pakai headset ya? Coba dicabut dulu. Nggak kedengeran saya justru, kecil banget. Sekarang suara saya sudah terdengar, Bu. Terdengar jelas ya. Nama Maila dari SPPG Moilo. Saya ingin bertanya Ibu, untuk di bagian yang tadi ada nama produk bahan yang digunakan, yang harus di checklist tadi, itu kan bahan-bahan yang kita gunakan itu kan tidak hanya satu. Misalnya penyedap rasa itu kan bisa saja dari beberapa merek. Nah, itu apakah di checklist kedua-duanya mereknya itu atau cukup salah satunya saja gitu, Bu? Karena kan ya, gimana? Oke. Jadi yang di checklist itu semuanya Bu, semua bahan penyusunnya. Misalnya penyedap rasanya ada lebih dari satu ya, semuanya checklist. Karena kan juga apa yang Ibu tuliskan di lampiran daftar bahan plus produk, bahan penyusun produk dengan yang di daftar bahan halal itu harus sinkron ya. Misalnya ada 15 nih di lampiran daftar bahan versus produk. Nah, di daftar bahan halalnya juga sama. Nah, checklistnya nanti disesuaikan. Gitu ya. ya baik Ibu, berarti di checklistnya dua-duanya gitu ya, merek betul. merek tersebut. Mm-mm. Saya ingin bertanya lagi Ibu, apakah masih bisa? Mungkin nanti ya kita kasih yang lain dulu ya kesempatan ya. Nanti baik, boleh Ibu. bertanya Terima lagi. kasih. Iya, sama-sama. Ibu Kori, silakan Bu. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Bu? Iya. Ini saya ada 2 pertanyaan, Bu. Yang pertama itu, apakah form penerimaan bahan sama catatan pembelian itu biasanya satu bahan satu halaman atau satu halaman tuh banyak bahan gitu, Bu? Terus, apakah semuanya tuh harus dilampirkan ke dalam dokumennya? Dan kalau misalkan belum running dapurnya, pengisiannya gimana? Apakah dikosongnya atau gimana gitu, Bu? Terus yang tadi bahan makanan tuh kan harus ada dokumen apa pendukung halalnya gitu. Nah itu kalau misalkan bahan makanan segar, apakah perlu dokumen juga atau ada dokumen yang lain gitu, Bu? Baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Kori ya. Jadi Bu Kori, untuk bahan yang segar, positif list ya, seperti sayur, bawang, ikan segar ya. Nah, itu tidak perlu lampiran dokumen pendukung ya, tidak perlu. Nanti cukup dituliskan bahannya itu adalah positif list. Nah,
Untuk catatan-catatan tadi ya, jadi kalau Ibu baru running, boleh di satu lembar yang sama ada beberapa bahan, semua bahan di satu file yang sama, di satu lembar yang sama gitu ya. Misalnya untuk hari ini nih, hari ini semua bahan ditulis di situ. Pembelian hari ini pokoknya semuanya bahan-bahannya ini. Nah besok juga sama, berarti lebih dari satu bahan di sini ya. Kemudian kalau misalnya belum running gimana? Nah, kalau belum running nanti berarti kan eh, pastinya ya pada saat akan dikunjungi harus tersedia dong bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya harus ada ya. Ibu harus siapkan itu bahannya. Nah, bahan yang disiapkan pada saat audit itu ya bisa kan dimasukkan ke dalam catatan pembelian gitu ya. Pemeriksaan. Tapi kalau produksinya misalnya juga belum running ya, ya mau gimana ya, dikosongkan dulu ya, seperti itu. Nanti bisa berjalan, nanti dilengkapi dan disampaikan gitu Bu Kori. Ya, terima kasih banyak, Bu. Iya, Pak Agung, silakan Pak Agung. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam, iya Pak. Ya, ini kan buat nanti daftar bahan halal di dapur tuh, Bu. Kan menu setiap harinya beda-beda gitu. Nanti Ah, berarti checklistnya juga setiap harinya buat metrik begitu, Bu. Untuk iya, benar, SPJ. benar, benar. Untuk matriks sih tidak perlu, cukup satu aja ya Pak. Kalau matriks, walaupun Hmm, menunya kan beda-beda, itu kan matriks yang memang digunakan nanti bisa selamanya kan, nggak akan berubah iya. kan untuk ininya, untuk bahan-bahannya. Hanya saja mungkin setiap hari menunya berbeda. Berarti yang berubah terjadi perubahan itu adalah pada catatan produksi. Gitu mungkin ya. Kemudian mungkin juga catatan pembelian bahan mungkin ya, seperti itu. Siap, Bu. Makasih, Bu. Iya, oke, baik Pak. eh jam 9.11, satu lagi aja dulu ya Pak Irgi. Nah, Irgi Fahrizi Baik, silakan. terima kasih atas kesempatannya Bu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Pak? Baik, perkenalkan saya Irki dari Pasuruan. Saya izin bertanya Bu, jika daftar bahan halal yang kita ajukan tuh dengan merek tertentu, misal minyak merek A, namun pada kemudian hari saat kita mau eksekusi menu yang sudah kita ajukan, bahan dengan merek A tersebut tidak Oh belum, tersedia oh dan udah. terpaksa Nama menggunakan saya belum merek di lain. itu. Itu bagaimana ya Masih Bu? bara cinta. Lampirkan nanti Pak, dibuat Bapak buat penggunaan bahan baru kan sebelumnya tadi saya sampaikan ya, Bapak harus punya catatan atau SOP penggunaan bahan baru. Nah, ketika SOP itu sudah disusun, dikerjakan, nanti kan itu berarti terjadi tuh itu ya. Nah, gimana SOP-nya? Jalankan sesuai SOP-nya. Yang pastinya dalam SOP itu pasti ada bahan baru yang akan digunakan, harus dikonfirmasi dulu, disampaikan dulu ya permintaannya ke LPH misalnya ya, dan atau BPCPH. Nanti baru digunakan gitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Oke, nanti pertanyaan boleh lagi, tapi sembari itu saya saya izin untuk menyampaikan tugas ya, sembari berjalan supaya waktu kita cukup Bapak Ibu. Ini saya kirim di kolom chat juga boleh. Ini saya tutup dulu formnya. Nih, tutup. Saya kirim di chat ini ya. Em, ada di mana? Nih. Nah, itu ya. Silahkan Bapak Ibu download di kolom chat ya. Kita kerjakan bersama-sama tugasnya. Ini kebetulan untuk mempercepat, saya sebetulnya sudah pernah mengisi, tapi memang tidak lengkap ya. Saya menggunakan ini dan Bapak Ibu silahkan ikuti. Ini supaya cepat ya. Kita karena waktu kita juga terbatas. Ini Bapak Ibu, kalau di tampilan Bapak Ibu ini belum terisi ya, masih kosong ya. Manual SCPH, silahkan dibuka semuanya ya. Buka manual SCPH ya, dari perusahaan apa, ini kan logo nih ya. Nah, ini saya contohnya SPPG Halal Institute contoh ya. Nah, namanya Bapak Ibu menyesuaikan ya, logonya ya. Nah, nanti kalau misalnya ketinggalan bisa diperhatikan dulu ya, ya begitu ya. Kalau saya tunggu nanti nggak sempat ya. Kemudian tanggal ini kapan disiapkannya ya. Tanggal kapan disiapkan, penyelih halalnya siapa, ini misalnya saya
Ini kebetulan Pak Yan Aldo pemilik usaha ya, dan tanda tangan ini juga kan jangan dikosong, walaupun ini hanya tugas ya Bapak Ibu. Isilah seperti Bapak Ibu seolah-olah akan pengajuan halal ya. Boleh inisial saja, misalnya inisial saya EY gitu ya, lengkapi. Ini kan merah nih kalau di template ya, nama SPPG-nya ya, nama perusahaannya isi ya, yang merah-merah perhatikan ya. Di halaman cover harus selesai. Kemudian Bapak Ibu, nah ini perlu diketahui bahwa awal mulanya ya terkait dengan jaminan halal ini ada tertuang dalam Undang-Undang 33 tahun 2014 ya, terkait dengan jaminan produk halal, sehingga produk halal di Indonesia pada saat sekarang ini sudah mandatori wajib halal ya. Dan dari ini ya induknya ya, regulasi utamanya, turunlah regulasi berikutnya ini seperti banyak di sini. Untuk manual SCPH ini referensi utamanya adalah ini Bapak Ibu ya, yang terbaru. Keputusan Kepala Badan nomor 20 tahun 2023 terkait perubahan atas kriteria SCPH ya, nomor 57 gitu ya. Kemudian ini daftar isi, ini memang sengaja saya kuning. Ini artinya nanti kalau sudah selesai pengisian semuanya, ini nanti diisi ini ya, tanggal halamannya, halaman berapa ini dilengkapi ya. Jadi berikutnya pendahuluan. Ini menggambarkan informasi umum perusahaan ya. Nah, nama pelaku usaha Bapak Ibu bisa tulis nama SPPG-nya, silahkan. Mau nulis nama yayasannya dalam kurung SPPG juga nggak apa-apa, silahkan saja. Alamat perusahaan, ini alamat ini ya, alamat si SPPG ya, jangan alamat NIB ya. Alamat SPPG saja diisi semuanya. Kemudian nomor telepon, fax ya, jenis badan usaha, skala usaha dipilih, modal, nah ini semuanya diisi ya. Nah, penanggung jawabnya ini adalah penyelia halalnya ya, nama Bapak Ibu. Kemudian aspek legal ya, ini ya, NIB, nomor NIB ini diisi ya, NPWP ya. Dan dokumen legalitasnya ini bisa dicoret salah satu yang tidak ada Bapak Ibu ya. Nah, itu ya, ini informasi umum. Kemudian kita lanjut ke nama pabrik. Nama pabrik ini sama dengan nama SPPG-nya tadi. Bapak Ibu misalnya nama pabriknya ditulis nama SPPG-nya ya, jangan yayasan lagi tapi SPPG. Tapi saran saya ketika Bapak Ibu input isi halal ya, nama perusahaan ini ditulis nama SPPG, jangan yayasan, karena nanti itu yang tertera di sertifikatnya. Kalau Bapak Ibu tulis yayasan, nanti di SH-nya yayasan ya, padahal kan SPPG. Nah, lalu penyelia ya, nah ini pabrik ya. Kalau untuk outlet ini kosongkan ya. Nah, ini data penyelia halal diisi. Kalau belum ada ya kosongkan ya. Nama produk. Nah, untuk tugas ini produk SPPG kan banyak. Saya minta cukup 3 saja tuh nama produk yang ditulis dalam tugas ini. Nah, ini saya contohkan ada nasi putih, ayam goreng, dan sayur bayam. Terlampir ya datanya. SPPG-nya, mereknya SPPG Halal Institute misalnya. Jenis produk, nah ini tadi jenis produk nih Bapak Ibu, cek kembali KMA 944 ya, dicari kata kuncinya di situ, bisa penyediaan makanan atau penyediaan jasa boga ya. Kodenya ini ya, kenapa A tadi sudah saya sampaikan, A itu makanan, B minuman ya. Gini cara nulisnya ya lengkap seperti ini, jadi kan jelas ya. Nah, ini kalau kita baca nih, orang awam yang baca, kok jenis produknya ini ya, referensinya apa ya? Nah, bisa dilihat ya, referensinya 94, KMA 94 tahun 2004. Jumlah pekerja, daerah pemasaran di mana, kecamatan, kota, kabupaten ya. Misalnya sistem pemasaran bagaimana, misalnya non retail misalnya ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu lengkapi. Nah, tuh. Nah, tujuan berikutnya ya, halaman berikutnya saya enter. Ini kan ada yang merah-merah ya kalau di template ya. Yang merah-merah itu Bapak Ibu ganti. Ya, Bapak Ibu lengkapi ya. Ini kalau tujuan ini sama ya, tujuan manual SCPH ini menjadi pedoman ya. Ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkupnya kan ini kalau di tempat Bapak Ibu merah-merah ya, diisi sesuai dengan ruang lingkup bisnis ya.
yang dilakukan. Nah, kalau SPPG ini ya pasti mulai dari proses produk halal seperti penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pemursian sampai distribusi, pasti itu ya. Nah, ini diisi sesuai dengan yang berlaku di tempat masing-masing. Nah, kemudian kriteria SCPH ini manual masih ya. Ini tetap diisi Bapak Ibu. Ini kan kosong nih di tempat Bapak Ibu merah ya. Diisi nama SPPG-nya. Nah, ini isi kebijakan halal. Intinya terkait komitmen halalnya ya, ditandatangan oleh pimpinan puncaknya ya. Nah, kemudian pada poin A, B, C ini Bapak Ibu itu ada yang merah-merah ya. Nah, itu bisa dibaca itu. Poin A ini terkait sosialisasi. Nah, ini disesuaikan sosialisasi di tempat Bapak Ibu kira-kira dilakukan bagaimana? Ya, kebetulan saya memilih rapat, pelatihan, media sosial, poster, dan kontrak. Disesuaikan ya. Boleh pilih salah satu ya atau beberapa boleh. Nanti disesuaikan. Nah, kemudian B-nya sama ya. Poin C ini paling. Poin C karena tadi saya memilih rapat, berarti ada daftar hadir rapat, foto kegiatan, materi rapat, email, dan ini. Jadi poin A dan poin B itu nyambung, sinkron. Ya, dicek-cek lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang merah-merah itu perhatikan ya. Nanti dibaca aja ya. Karena panjang. Kita masuk ke ini sama ya. Bahan, fasilitas. Nah, ini kan semuanya SOP-nya, prosedurnya ada ya Bapak Ibu ya. SOP-nya bagaimana, ini bisa diadop sebetulnya nih SOP-nya nih. Prosedur bahan, bagaimana caranya nih, ada ya. Dan seterusnya ya. Nih. Ini ada yang di sini. Ini kalau tempat Ibu merah pasti ini. Saya kuning deh ya biar jelas. Tempat Bapak Ibu pasti merah ya. Ini terkait dengan aktivitas pensucian. Nah, ini diminta isi nama SOP kan? Ini namanya aja diisi Bapak Ibu, isi. Kira-kira apa nama SOP-nya di SPPG masing-masing. Ya, seperti itu. Yang lainnya juga sama ini. Ini juga merah nih di tempat Bapak Ibu ya. Ini kebetulan contoh yang sudah saya isi ya. Nah, diisi sesuaikan ya. Nah, sosialisasi produk ya. Berikutnya evaluasi. Nah, lampiran-lampiran kita lihat. Ini nggak banyak ya yang dikerjakan. Ini sengaja yang saya tampilkan ini yang sudah diisi. Ini poster halal haram. Kalau di template itu ada ya, sudah ada ya poster kebijakan halal, kata-katanya ya dari template. Itu sebetulnya boleh dipakai, boleh. Nah, tinggal dituliskan diketahui oleh siapa, manajemen puncaknya, KSPPG-nya, tanda tangan ya. Nah, kebetulan ini saya poster halal haramnya saya ini ya bikin sendiri misalnya ya, ini kebijakan halalnya tadi di tanda tangan ya. Oke. Kemudian poster penerapan ya SCPH ya. Kalau Bapak Ibu punya nanti boleh dilampirkan. Nah, lampiran berikutnya ini perhatikan. Ini untuk nomor, ini tidak template ya. Kalau di tempat template kan masih kosong. Ini nomor lampiran ini disesuaikan dengan SPPG. Diisi siapa penyelianya, jabatan itu penyelia ya. Nah, tugas-tugas dan tanggung jawab penyelia itu ada di sini 4 ini ya. ABC Kodam, yang pertama mengawasi proses ya. BC menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan ya. Ko mengkoordinasikan ya. Kemudian mendampingi auditor pada saat audit. Nah, ini diketahui pimpinan ya. Nah, kemudian setelahnya ada SK keputusan penetapan timnya Bapak Ibu. Ya, timnya siapa aja. Misalnya saya kebetulan jabatan saya KSPPG nih. Saya juga ketua atau penyelia halal juga, tanda tangan. Ya, begitu ya. Contoh ya, ini contoh saja. Tanda tangan lagi. Nah, ini terkait materi pelatihan nanti yang bisa Bapak Ibu gunakan ini ketika melakukan internal training ya. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ini hasil evaluasi. Nah, evaluasinya soal-soalnya ini. Nah, untuk tugas ini Bapak Ibu untuk pengisian bukti implementasi dari kegiatan evaluasi ini, untuk tugas ini bisa nanti screenshot foto saja. Ini Bapak Ibu nih punya misalnya, oh ya screenshot foto ini aja pelatihan kita sekarang. Misalnya ambil nih screenshot, tampilkan di sini. Nih, misal. Ini saya screenshot ya. Contoh ya.
Ini soalnya banyak yang nanya nih. Saya melihatnya mana ya? Oh ini, galeri. Nah ini ya. Misalnya nih, filenya tadi masih kelihatan ya Bapak Ibu ya? File Word-nya masih kelihatan nggak? Ya, saya ini dulu, saya stop dulu. Saya tampilkan lagi Kasih Bu. speaker. Nah, ini. Ya, jadi kan ini kan kegiatan evaluasi. Ini kan dari kegiatan ini harus ada implementasinya. Apa implementasinya ya? Ya, bisa jawaban hasil evaluasi atau foto kegiatan ya, katakanlah ini kita sedang internal training misalnya, ini salah satu contoh ya. Nah, lampirkan nanti untuk tugasnya begitu ya, biar komplit. Jadi kan ini kan dari mana? Nah, sampai halaman sini, sampai halaman 12 ya, dari awal sampai 12 ini kita katakan sebagai manual SCPH. Implementasinya berawal dari lampiran-lampiran ini. Nih, lampiran 1, ini implementasi dari poster atau terkait dengan komitmen halal. Ada berupa poster misalnya, ada berupa kebijakan halal ya. Kemudian boleh dilampirkan juga poster penerapan SCPH-nya boleh. Nah, kemudian mungkin berikutnya ini implementasi dari SDM ya, sumber daya manusia, bukan SDM apa? Unsur tanggung jawab manajemen puncak ya, di kriteria pertama, yaitu dia harus menetapkan penyelia dan atau timnya. Nah, ini bukti implementasinya, ada SK tim. Nah, baru terkait SDM, bukti implementasinya ya tadi ya, bukti kegiatan internal training. Ya, inilah salah satu contoh. Atau mungkin ada lagi Bapak Ibu rajin nih buatkan daftar absen, atau mungkin hasil evaluasi penilaian siswanya ya, boleh juga dilampirkan di sini ya. Nah, gitu. Kemudian ke bawah ya. Op. Nah, berikutnya terkait implementasi dari daftar bahan yang digunakan atau implementasi dari kriteria kedua, kriteria bahan. Ini Bapak Ibu. Ini contoh pengisian ya. Tadi saya sampaikan untuk contoh pengisian Bapak Ibu cukup buat 3 produk. Saya bikin nasi putih, ayam goreng, sayur bayam. Silakan diisi. Nah, kebetulan saya sudah list bahan-bahannya, ada air sumur ya, air sumur untuk cuci-cuci lah ya, bawang putih, merah, sayur dan sebagainya, beras ya, ada air lem mineral untuk masak ya, karena kan nggak boleh ya air sumur kalau untuk masak kecuali pakai filter ya. Nah, garam, futre ya, ada sabun. Ini sengaja sabun tidak saya checklist, karena kalau saya checklist berarti dalam ingredient ini ada sabunnya dong gitu ya. Nah, ini di checklist semuanya. Misalnya nasi putih nomor 1. Nasi putih ini bahannya ada air sumur untuk mencuci, beras, air lem mineral untuk masaknya, dan futre. Futre sebagai kemasan yang menempel dengan si produk. Di checklist ya. Kemudian ayam goreng. Oh iya, ayam goreng juga sama. Pakai air sumur, bawang putih merah, daun salam, ayam segar, minyak goreng untuk menggoreng, lem mineral, garam, futre. Ya. Nah, sayur bayam. Pakai air sumur, bawang putih, bawang merah, sayur bayam, daun salam, air mineral, garam, futre. Nah, gitu cara checklistnya ya. Jadi checklist ini diisi, caranya disesuaikan bahan-bahan ini digunakan untuk produksi produk nomor berapa. Nah, ini ya gitu ya caranya ya, membaca tabel ini. Nah, ini ditandatangan oleh pemilik dan penyelia nanti. Nah, setelah itu lampiran daftar bahan halal. Ini kan sudah jelas ya, data-data yang perlu diisi. Dan ini diisi lengkap Bapak Ibu, jangan dikosong-kosong. Nah, kebetulan saya sudah buatkan ini contoh. Ini ada namanya ya. Nah, misalnya tadi bahannya kan ada berapa item yang saya tulis? Ada 12 item. Saya input juga di sini. Copy aja gitu ya. Copy udah 12 item.
Kemudian kita cari tahu dulu, ya kita sudah tentukan nih, ini bahannya loh. Nah, jenis bahannya apa? Kita tentukan jenisnya. Tadi air sumur sebagai bahan penolong dan pembersih ya, saya tulis ya. Karena memang dia untuk menolong proses ya, proses pencucian misalnya ya, saya tulis tuh air sumur. Kemudian bawang ya, bawang merah ya, bawang putih, bayam, daun salam, beras ya sebagai bahan baku ya dalam prosesnya. Kemudian ayam juga bahan baku, minyak goreng saya tulis bahan penolong proses ya, karena hanya menolong dalam proses saja ya. Kemudian air mineral bahan baku, garam bahan tambahan, futre kemasan, dan sabun bahan pencuci. Nah, kebetulan udah saya isi juga nih nama produsennya. Kalau untuk yang ini tadi pertanyaan Bu siapa tadi? Bu apa saya ya? Yang bahan-bahan positif list untuk produsen kosongkan kalau sumur, karena kan memang gak ada produsennya ya. Kemudian supplier ya, kalau negara sih Indonesia karena kita berada di Indonesia. Supplier kosong, lembaga penerbit kosong, nomor ESA kosong, tanggal terbit ESA kosong, di keterangan adalah positif list. Begitu juga untuk bahan yang lain ya, masuk positif list. Gini cara ngisinya. Nah, untuk bahan yang memang bersertifikat halal, saya menggunakan beras rojo lele. Kenapa saya tulis beras yang ber-SH di sini? Karena beras itu masuk ke dalam salah satu bahan yang kena wajiban sertifikasi halal. Ya, jadi Bapak Ibu nanti SPPG-nya nih mau pakai beras ya, pakai beras yang sudah sertifikasi halal. Ya, itu. Kenapa? Karena dalam prosesnya Bapak Ibu ya sudah melalui proses ya, mungkin ada proses pemutihan di situ atau olahan lain ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini datanya saya dapat di mana? Ya, datanya kita lihat nanti. Ini nama produsen, negara, kemudian Pak Amin ini supplier. Bedanya adalah supplier itu adalah pemasok ya. Bapak Ibu dipasok oleh Pak Iman misalnya. Ternyata si produsennya pabriknya, produsen ini maksudnya ya, si pabriknya. Nah, lembaga penerbit ESA ini diisinya adalah BPJPH. Ingat ya. BPJPH, jangan ada nanti yang mengisi MUI lagi atau LPPOM MUI, salah ya. Nah, kemudian nomor sertifikat ID pasti kalau BPJPH ya, dan 17 angka setelahnya, cek lagi nanti. Tanggal terbit sertifikat, cek di website. Nah, keterangan sertifikat halal. Nih, kita contohkan satu. Ini saya stop. Nih ya. Surat Google. Ini Bapak Ibu ya, cari aja. Kata kuncinya gampang. Ini ada cek produk halal. Nah, muncul ya. Nih, minyak lah. Nanti dia muncul. Nah, muncul di tampilan. Ini masih cek registrasi halal luar negeri. Kita ceknya itu yang produk halal. Ya, ada dua, ini bisa diklik ya Bapak Ibu. Cek produk halal, cek registrasi sertifikat. Nah, kita klik ini. Nah, tadi kita mau cari SH-nya tadi si beras rojo lele. Saya cari. Saya sudah punya nomornya. Nah, ketemu. Nanti nama produknya itu ini, beras rojo lele. Nama produsennya ini. Ya, yang ada di website ya. Nomor sertifikatnya ini. Masa berlakunya nih, tanggal terbit ya, Indonesia. Ini cara untuk memastikan bahwa data yang sudah kita input itu tadi halal ya. Cek di website BPJPH. Saya lanjut ke tugas. Ya, gitu ya. Nih sudah ya. Lanjut ke bahan-bahan berikutnya juga sama, lengkapi. Ini saya mencontohkan sampai ayam ya. Nah, yang berikutnya minyak goreng dan seterusnya, silahkan nanti Bapak Ibu. Ini contoh ya, dicari. Nah, contoh saja di tanda tangan. Udah. Untuk tugas 1 hanya sampai lampiran ini, sampai lampiran 5, sampai di sini saja. Tugas 1. Ingat ya, diupload nanti pada tugas 1 ini ya, file PDF. Oke? Kemudian
Untuk catatan lampiran 6 dan seterusnya itu tidak perlu diisi untuk tugas, cukup sampai lampiran 5 supaya singkat ya Bapak Ibu, kan ini cukup banyak yang perlu diisi. Sebetulnya kalau kita teruskan, karena saya masih ada waktu, saya sampaikan ya, catatan pembelian ini diisi juga Bapak Ibu sesuai dengan bahan-bahan yang kita input di awal nih. Saya isilah ini. Misalnya saya copy ya. Misalnya salah saya. Nih ya, otomatis ya nambah tuh ya catatan pembelian ya. Sumur mereknya ya nggak ada pasti. Ini saya contohkan beberapa item saja, ini nggak ada. Nah, beras ini mereknya Rojo, Lele dan seterusnya ya. Kemudian produsennya apa? Nah, nama produsen tadi kita lihat ke atas lagi yang beras tadi, Andi Wijaya. Datanya sebelumnya kan sudah ada ya. Nah, kalau daun salam ya nggak ada produsennya karena kan memang ciptaan Allah ya, nggak ada. Jumlahnya berapa ya, nggak. Kalau air mah nggak ada jumlah ya, ini nggak ada ya, ini nggak ada juga ya. Nah, bawang putih misalnya berapa kilo, 10 kilo misalnya. Tanggal pembelian tanggal berapa nih, 30 April misalnya 2020. Penanggung jawabnya siapa ya, misalnya Bu Fani misal ya, PJ-nya bagian pembelian ya. Oke, samalah misalnya ini 10 kilo semuanya. Daun salam jangan 10 kilo ya, 1 kilo aja banyak. Nah ini semuanya diisi lagi nih bawah-bawah ya. Nah, ini ditanda tangan, nah lengkap sudah pengisiannya. Terus pengisian catatan pemeriksaan bahan juga sama. Berarti saya copy ya, sini sampai ini jumlah saya isi aja. Nah, ini ya tadi ya, merek nggak ada, produsen nih saya hapus karena tidak cocok ini. Merek, nama bahan, nama bahan di sini ya, salah saya. Di sini Rojo Lele misalnya. Kemudian tanggalnya sama semuanya ya. Nah, nama produsen ini ya, negara produsen berarti Indonesia ya. Kemudian kesesuaian dengan kriteria gimana ya, ini misinya sesuai atau tidak ya dengan daftar bahan halal. Oke, misalnya ini sesuai ya, sesuai ini sesuai, misalnya sesuai. Nah, ada satu yang tidak sesuai, ternyata ayam tidak sesuai. Bisa saja ya, contoh ya, ini lengkapi dulu datanya. Oke. Kemudian penyimpanan bahan ya, tanggal penyimpanan bawah merek. Oke. Nah, ini kita copy yang di atas biar cepet ya. Nomor nah dia air sumur, merek, produsen, kesesuaian ini tadi, ini harusnya isinya ya. Ini kita hapus.
ya. Oke, ini lengkapin ya. Kemudian keterangan, misalnya catatan penyimpanan ya. Catatan penyimpanan, keterangan ini bisa diisi ini ayam tidak sesuai apa ya, bisa dikosongkan kalau memang tidak ada penyimpanan. Ternyata beras ya bisa ditulis, misalnya ada yang disimpan sebanyak 10 kilo misalnya ya. Boleh ini keterangan sih apa aja ya, boleh misalnya jumlah penyimpanan atau yang mengawasinya ya, silahkan saja. Nah, lengkapin ya. Kemudian lanjut ke surat pernyataan. Ini pernyataan juga diisi lengkap harusnya ya, tanda tangan materai. Diagram alur juga, ini diagram alurnya lampirkan ya. Kebetulan tadi kalau layout ya, kalau di materi saya kan ada layout di materi saya. Coba saya cek materi. Tadi layout ada pada bagian ini layout ya. Nah, misalnya ya layoutnya, tinggal tanda tangan. Diagram alir misalnya harus diisi juga ya. Kalau nggak punya ya boleh lihat nanti yang tapi ini tidak dikerjakan ya. Bapak Ibu mengerjakannya hanya sampai lampiran 5 saja ya, seperti itu. Ini saya contohkan ya. Catatan hasil produksi. Nah, ini juga di ini ya. Ini apa ini? Tanggal, nama, jumlah, kode produksi. Oke, kita copy di atas lagi ya. Tanggal, jumlah, kita copy aja deh ya sampai di sini. Dari sini dong, dari nomor dong. Ini ya. Misalnya tanggal sekian-sekian air sumur, nggak perlu ya ini juga sesuai semuanya. Nah, kita fokusnya ke yang kritis nih. Roce lele, oke, ini jumlah, berarti jumlah si berasnya ini berapa? Katakanlah 10 kilo dikit ya, misalnya ya. Kemudian kode produksinya kapan itu expire date-nya, lihat di kemasannya ya, mungkin dia expire-nya masih lama ya, 30 Desember misalnya ya. Nah, kira-kira sesuai? Oh iya, sesuai dengan daftar produk ya, sesuai. Nah, ini berarti kalau ini sesuai ya, ayam ya, catatan hasil produksi. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya salah, ini nama produk ya, salah saya hapus lagi, mohon maaf, salah. Nah, ini catatan hasil produksi. Nama produknya berarti tadi nasi putih ya, 200 porsi misalnya. Kode expirednya ya karena diproduksi hari ini ya hari ini juga ya. Kan dia produk basah. Sesuai, oke. Terus tadi ada ayam goreng, ada sayur bayam. Oke. Nah, itu catatan produksi, catatan penyimpan produk. Oh, produknya ternyata nggak disimpan, kosong ya, nggak apa-apa karena memang nggak disimpan. Kemudian catatan distribusi ya, didistribusikan tadi sesuai dengan yang ini ya. Sini. Distribusi. Tanggal sekian, nama, merek, jumlah, tujuan. Oh, ini bisa kita delete ini harusnya. Delete. Loh. Kolom. Ya, tujuannya. Ini tujuannya penerima manfaat ya. SD misalnya. Kemudian SMP misalnya. SD ya. SD, SMP, SMA misalnya. Nah, itu contoh ya. Ini penggunaan bahan baru ini tadi yang diisi. Misalnya Bapak Ibu mau menggunakan bahan apa ya, misalnya diisi, dilengkapi ya, nama bahannya apa. Ini gampang lah ya. Nah,
Kemudian ini misalnya tadi pengadaan bahan, ini saya contohkan satu ya. Hari apa ini? Hari Kamis. Kemudian 30 ya, 30 April 2006 misal. Waktu jam berapa sekarang? Jam 10 lah katakan. Nah, pengadaan bahan, oke. Berarti hasil pengawasannya ya, misalnya semua bahan yang dipesan sesuai dengan yang ada pada daftar bahan halal. Rekomendasinya apa? Ya sudah sesuai. Oke. Nah, tadi pas kita cek bagian atas pemeriksaan ayam kan tidak sesuai ya. Nah, ini kan ketika ayam itu datang gimana penanganannya ya? Ayam, temuannya ayam yang dikirim oleh supplier berbeda dengan ayam yang dipesan atau dan ayam yang dikirim tidak bersertifikat halal. Ini kan urgent ya. Nah, rekomendasinya ayam diretur langsung ke supplier misal dan minta penggantian ayam yang sudah ber SH. Nah, misalnya contoh ini contoh pengisian Bapak Ibu. Ya, oke ya. Nah, ini sudah saya jelaskan sampai lampiran pengisian form pendukung kedua. Tapi untuk tugas yang dikerjakan hanya sampai lampiran 5 saja. Nah, ini contoh saja yang saya bantu. Silakan Bapak Ibu nanti disesuaikan dengan SPPG-nya. Cukup 3 ya, cukup 3 produk saja yang dibuat ya untuk tugas ini. Jangan banyak-banyak, nanti nggak selesai tugasnya. Ya. Gitu Bapak Ibu. Lah bolehlah sisa waktu kita diskusi nih 15 menit. Tadi banyak pertanyaan, silakan. Template sudah saya kirim ya di chat Zoom Bapak. Silakan dicek kembali di chat Zoom. Sudah saya kirim sebetulnya untuk template. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Sebagai contoh pengisian saya akan kirim ini, boleh. Tapi nanti mohon tidak copy paste. Silahkan nanti diisi sesuai dengan SPPG masing-masing. Ya, saya kirim yang sudah saya kerjakan sebentar. Tadi ada di mana ya? Ada di contoh pengisian. Nah, ya di sini. Oh iya, saya tutup dulu ya. Saya stop dulu ya. Ini nggak bisa kirim kalau filenya masih open. Izin maaf Bu. Bentar. Saya kirim dulu. Izin maaf Bu. Sebentar. Nah, sudah saya kirim contoh yang saya kerjakan tadi. Nah, namun itu tidak untuk di copy paste ya. Hanya sebagai contoh. Kalau misalnya Bapak Ibu lupa pengisiannya, silakan dilihat. Nanti disesuaikan dengan SPPG-nya ya. Oke ya. Silakan tadi siapa? Yang mau bertanya, siapa tadi? Silakan. Resen dulu tabu. Oh iya, resen dulu. Pak Agung, ya Pak Agung, silakan Pak. Ini harus Iya, resen Pak, resen. Pak Agung, silakan. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Agung Rahmat Hidayat dari SPPG Cirebon. Ibu izin menanyakan terkait tugas Ya, penyusunan tadi. ya. Kenapa Pak? Nah, itu untuk menyusun itu template-nya bisa sama persis gitu, tinggal Iya. diganti yang tadi ya. Yang manual SJPH-nya tuh. Iya betul, template-nya sama persis. Bapak kerjakan tugas sesuai template yang saya share tadi di chat Zoom. Silakan Terus untuk akhirnya sampai kapan Bu? akhir pengumpulan. Oke, akhir pengumpulan nanti diinformasi oleh Bu Ai ya. Ya. Baik Bu ya. Ya. Oke. Ibu Nurul, Bapak tadi yang mau bertanya resen ya Pak, biar saya panggil ya Pak. Bu Nurul, Maila mau tanya lagi silakan. Ya, Ibu, saya ingin bertanya.
Mm-mm. Untuk yang di diagram alur proses produksinya itu berarti dijelaskan secara umum atau per menunya gitu, Bu? Secara umum. Secara umum aja, karena kalau per menu itu banyak nanti. Berarti secara umum kayak dari bahan data, kemudian disimpan, disiapkan sampai selesai gitu, Bu Ya, ya. betul, betul. Begitu secara umum ya. Nah, lalu Bu, yang pembelian bahan tadi itu kan ada berat-beratnya. Nah, itu diisinya itu sesuai yang kita gunakan atau sesuai saja yang kita pesan. Karena kan biasanya digunakan sampai dipesan itu tidak sama gitu. Yang sesuai Karena aja. ada Misalnya yang dipesan A, yang diproduksi B, ya nggak apa-apa. Pokoknya yang sesuai dilakukan. maaf Ibu, satu lagi yang saya tanyakan. Terus tadi itu kan kalau bahan datang itu kan ada sesuai dan tidak sesuai gitu Bu ya, Hmm. penilaian akhirnya. Nah itu memang disesuaikan berarti parameternya hanya suppliernya saja, maksudnya sesuai atau tidak suppliernya, bukan kualitas dan kuantitasnya. Bukan suppliernya, informasi kehalalannya. Produsennya, Oh. supplier mah nggak penting ya. Yang penting itu informasi halalnya adalah produsennya, ya. Kemudian info halalnya, nomor ID halal, tanggal terbit SH-nya, kemudian nota pembeliannya. Nah, supplier ini ada hubungannya dengan nota pembeliannya. Betul nggak sih suppliernya ini ngambil di produsen itu? Apa buktinya? Mungkin ada surat jalan gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Nurul ya. Oke, lanjut Bu Siti Hesti Ningrum, silahkan. Baik, Bu, izin bertanya untuk logo usaha di sini ditampilkan juga untuk logo SPPG atau bagaimana, Bu? Logo SPPG, Bu. Oh. Terus untuk isi nama pemilik usaha ini nama yayasan atau SPPG-nya? Nama pemilik usaha, nama mitra boleh ya. Sedangkan nama penyelia itu nama kita ini, Bu. Iya, betul, nama Bu Hesti sendiri. Terima kasih, Bu. Iya. Oke. Pak Rustam mau bertanya, Pak? Pak Rustam. Pak Rustam Effendi mau bertanya kah? Silahkan, Pak. Ya Bu, terima kasih. Iya. Selamat pagi menjelang siang. Di sini mungkin dalam pengisian nanti nama usaha atau perusahaan itu kan atas nama SPPG ya. Mm-mm. Kebetulan juga yang saya tanyakan ini masalah penandatanganannya Bu. Penandatanganannya kan kita perlu, apakah tanda tangan nanti kita inisiatif atau bagaimana gitu Bu? Oke, untuk tanda tangan, untuk tugas ya Pak, untuk Ya, tugas ini cukup tadi inisial saja, tanda tangan dummy, inisial namanya saja nggak apa-apa. siap. Misalnya nih Pak Rustam, RE, nah, Bapak tulis aja tuh RE besar di situ, tanda tangan nggak apa-apa, penting ada isi untuk tugas. Tapi nanti kalau untuk langsung pas mau pengajuan halal ya harus tanda tangan asli. Ini kan tugasnya dadakan, nanti harus selesai hari ini. Ya nggak apa-apa, inisial Bapak aja. Oke, terima kasih Bu. Ya. Ya, Pak Hairullah, silahkan. Ya, baik Bu, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu. Ya. Kebetulan saya ini kan mitra Bu. Saya juga yang ikut pelatihan ini. Jadi nama perusahaan itu berarti penanggung jawab nama saya enggak apa-apa sama sih tuh. Boleh, nggak apa-apa. Hanya Boleh Pak. kasih Bu. Ya, oke. Bentar ya. Lanjut Ibu Sanina. Sanina silahkan Bu. Iya, Bu, izin bertanya. Misalkan nanti sertifikat pengajuannya kita ada, misal 30 menit. Berarti untuk di nama produk yang didapat pengajuan sama lampiran 4 dan seterusnya itu untuk semua menu itu, Bu. Gimana? Mohon maaf, gimana? Tadi gimana? Misalkan yang mau diajukan itu ada 30 menit. Nanti untuk di nama produknya sama lampiran 4 dan seterusnya itu ditulis untuk 30 menit.
Kalau untuk tugas ini cukup 3 menu, 3 produk dan bahan-bahan penyusun 3 produk itu. Cukup itu saja, nggak usah banyak semua bahannya. Tapi nanti kalau pengajuan yang sebetulnya Ibu harus isi semua gitu. Ya. Eh, Lanjut Bu, Gangsararum. Ya, silakan Bu, Gangsararum. Ya, Ibu terdengar Bu suara saya, Bu? Terdengar. Suara saya? Terdengar suara Bu. saya, Bu? Terdengar. Oh ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, saya izin bertanya Ibu terkait dengan untuk tim manajemen halal Bu. Itu anggotanya itu masing-masing divisi ya Bu, mulai dari pengiriman, kemudian persiapan dan sampai ke pembersihan kita. Gimana? Betul, perwakilan satu-satu gitu. Perwakilan satu-satu. Iya. Lalu untuk ketua ini kepala SPPG-nya Bu. Kepala SPPG-nya untuk ketuanya. Ya, untuk ketuanya kepala SPPG. Ya. Kemudian yang tanda tangan berarti pimpinan dari yayasan atau mitra? Mitra boleh? Oh gitu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Oke, ya. Lanjut ya. Ibu Baik Seri. Ibu Baik silahkan. Jadi nggak nih? Bu Baik? Oh, lagi pergi ya. Ibu Yulan jadi? Bu Yulan Sari. Jadi Bu. Ya. Izin bertanya Bu mengenai nama apa Bu? bagian mana tadi? Ya, gimana? Izin bertanya tentang nama usahanya Bu, apakah ditulis SPPG-nya atau yayasannya Bu? Karena nama SPPG saja. Tidak mesti diikuti dengan NIB-nya Bu. Untuk pengajuan nama ini aja, nama SPPG saja ya. Nanti juga berarti bisa berbeda Bu, nama usaha sama NIB-nya kan pasti nama yayasan. Ya betul bisa berbeda ya. Jadi bisa 2 opsi sih sebetulnya. Ibu bisa nulis nama yayasan dalam kurung nama SPPG, bisa, boleh begitu ya. Tapi itu untuk yang manual sih nggak apa-apa. Tapi kalau nanti untuk input data si halal ya, kalau ditanya begitu tulisnya nama SPPG ya Bu, karena kan nanti tercantum di sertifikat halalnya. Oh ya baik Bu, terima kasih. Ya, oke. Tadi Bu Baik, silakan Bu Baik. Iya Bu, ini SPPG kita kebetulan belum running Bu. Jadi yang diisi itu apa Bu? Yang bahan-bahan gitu? Oh, belum running bahan-bahan ya. Ya ini kira-kira kan mau running nih. Kira-kira nanti SPPG-nya mau produksi menu apa, bahan-bahannya apa. Bisa diisi saja, nggak apa-apa. 3 contoh menu aja ya Bu, dan bahan-bahan penyusun 3 contoh menu itu. Oke Bu, terima kasih. Ya, Ibu Winanda, silahkan. Izin Ibu mau bertanya, ini kan selama ini pakainya itu beras langsung ya dari petani, mungkin ada sertifikat halalnya. Untuk itu kita diisi apa sih? Gini, jadi kan ini beras memang jadi ini ya, jadi suatu inilah ya, suatu bahan yang memang agak susah ya, karena kan beras dari petani langsung ya, kemungkinan kontam dengan najis dan haram itu kan memang ya bisa dikatakan tidak ada lah, tapi dia terkena aturan wajib halal, ada di regulasi KMA 94. Ya kenapa ada ya, karena pernah kejadian beras itu ya pakai pemutih lah, beras oplos lah gitu ya, segala macam, sehingga harus sertifikasi halal. Tapi kalau Ibu yakin itu memang diambil dari petani langsung, nanti bisa ditulis di kolom keterangannya itu beras diproduksi oleh petani langsung dengan proses bla bla bla, jelaskan prosesnya seperti apa ya. Kemudian nanti
di kolom di kolom apa sih namanya, informasi itunya ada keterangan di positive list ya. Tadi saya lihat dulu. Positif keterangan itu diisi positive list. Sebentar. Ini saya buka dulu ya. Em, daftar bahan mana sih tadi? Nah ini ya. Nah ini. Di kolom ini kan ada beberapa kolom ya Bu ya. Di dokumen pendukung ini bisa ditulis nanti dokumen pendukungnya itu positive list boleh nanti di mana ya keterangan itu nggak ada ya di sini ya. Oh, ini adanya di kolom auditor ya. Oke. Nggak apa-apa, Ibu. Nanti ini dikosongkan data-datanya seperti keterangan yang positif list nanti diisinya ya. Cuman memang boleh ditambahkan di kolom dokumen pendukung itu dijelaskan bahwa si berasnya ini diambil dari petani langsung, diproses dengan cara bagaimana gitu, secara fisik misalnya, tanpa penambahan bahan tambahan dan lain sebagainya. Dan kalau kalau ini untuk memastikannya, Ibu harus melampirkan dokumen seperti diagram alur proses dari petaninya langsung ya. Kalau petaninya nggak bisa baca tulis ya ibu buatkan, nanti mereka tinggal tanda tangan di atas materai itu ya, kalau misalnya tidak bisa baca tulis. Kemudian selain diagram proses juga surat pernyataan dari petaninya, surat pernyataan bahwa si beras yang mereka produksi itu betul-betul halal dan tidak ada campuran dengan benda haram dan najis. Nah, seperti itu. Nanti bisa ditambahkan juga poin lagi di surat itu bahwa juga di kilang padinya mungkin ya, atau di area hellernya itu tidak ada hewan yang berkeliaran. Itu penting. Karena kan kita nggak tahu pas mereka jemur padi ternyata ada anjing lewat kencing kena padinya kan, nggak tahu. Nah, itu pastikan dan itu tanda tangan materai oleh si petaninya. Nanti untuk dokumen pengajuan, Ibu itu bisa lampirkan nanti surat itu ya. Nah, kalau misalnya memang dari petani, gitu Bu. Ya, satu lagi, udah jam 10 ya, satu lagi aja ya, Pak Januar ada, silahkan, biar kebagian semuanya. Izin Ya bertanya Pak, Bu, ya silahkan. halaman 25 ini surat pernyataan bebas babi ini SPPG apa penilaian halal Bu? Pernyataan bebas babi kepala SPPG Pak, atau mitra boleh atau yayasan boleh yang tanda tangan di situ. Ya Bu, makasih Bu. Iya, oke ya Bapak Ibu ya, sudah jam 10 ya. Sesi saya cukup sampai di sini. Nanti silahkan Bapak Ibu mohon tugasnya dilengkapi. Saya sudah share tadi untuk template kosongnya sudah saya share di awal. Kemudian contoh yang saya isi juga sudah saya share ya untuk menjadi panduan Bapak Ibu cara pengisiannya. Ingat, yang saya share tadi yang hasil saya isi itu bukan untuk di copy paste, tapi sebagai contoh. Barangkali ada yang bingung nanti ini gimana ya caranya. Lihat yang saya kirimkan ya. Jangan di copy paste, nanti akan ketahuan. Dikerjakan hanya sampai lampiran 5 saja. Ya, tadi saya kan mencontohkan sampai lampiran akhir. Ya, biar tahu cara pengisiannya. Sampai lampiran 5 aja untuk tugas ini ya. Terkait deadline nanti Bu Ai akan sampaikan ya. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Elia. Bapak dan Ibu, kita kasih plus dulu buat Bu Aulia, buat Bu Elia ya. Karena sudah memaparkan terkait dengan menyusun tadi ya Bapak dan Ibu sudah bisa ya, sudah bisa Bapak dan Ibu mengisikan terkait dengan daftar bahan halalnya, kemudian form-form yang dijelaskan oleh Bu Elia. Nah, Bapak dan Ibu mengerjakan hanya sampai lampiran 5 ya. Bapak dan Ibu hanya sampai lampiran 5. Untuk yang form-form selanjutnya tadi sudah dijelaskan